Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun tema khutbah kita pada hari yang mulia ini adalah belajar cinta dan taat pada Allah Subhanahu wa taala dari Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah contoh bagi kita yang mana beliau tidak peduli dengan apa saja asalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dengan apa saja asalkan dapat keriduan Allah Subhanahu wa taala. Beliau dan keluarga tinggal di Syam, di tanah yang subur dan makmur. Tetapi beliau hijrah ke Makkah Al-Mukarramah yang kering kerontang, hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau sudah tua, tidak punya anak satu orang pun, akhirnya beliau meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahilah aku anak yang termasuk golongan orang-orang yang soleh. Akhirnya Nabi Ibrahim dikasih anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, satu-satunya anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu ketika sudah mulai besar, lagi enak-enaknya dipandang, maka datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak ini diperintahkan untuk disembelih. Maka Nabi Ibrahim juga tidak peduli anaknya pun disembelih. Tetapi ketika hendak ingin menyembelihnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah melihat bagaimana taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan domba. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala mencoba daripada hambanya, apakah betul-betul dia taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena coba kita bayangkan, 86 tahun lamanya Nabi Ibrahim meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sudah mulai besar, ketika bagusnya, ketika enaknya dilihat, bermain dengannya, tetapi tiba perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya anak tersebut disembelih. Maka begitulah Nabi Ibrahim taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memperdulikan apapun asalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah telah menampakkan sebagian contoh bagi kita semua, berani mengorbankan yang ia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah memberkati kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Nabi meninggalkan Irak, Nabi Ibrahim meninggalkan Irak karena Allah, pindah ke Syam, Allah beri tempat yang lebih baik lagi di sana. Akhirnya jadi markasnya para nabi-nabi dan rasul-rasul. Di Syam lebih baik, tapi karena Allah memerintahkan beliau hijrah ke Makkah, jadi lebih baik lagi daripada Syam, di mana di sanalah diutus Sayyidul Anbiya, Nabi yang mulia, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan
telah dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang akhirnya pengorbanan tadi Allah beri keberkahan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berkorban bukan beliau saja tetapi juga keluarga beliau. Maka akhirnya tidak ada keluarga yang lebih berkah selain keluarga Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari keluarga ini jugalah, dari keluarga Nabi Ibrahim jugalah nabi-nabi dan rasul-rasul. Dari keluarga ini jugalah Allah memilih Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi, tidak ada rasul mesti dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kita solat, kita membaca selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ini diajarkan Nabi kepada kita agar kita senantiasa mengingat kehidupan yang mulia, kehidupan yang berkah itu, kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dirinya dikorbankan sampai dibakar karena agama, maka akhirnya beliau jadi Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya dikorbankan demi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya anaknya jadi nabi-nabi dan rasul-rasul. Tanahnya dikorbankan karena Allah, yaitu Makkah Al-Mukarramah, Mina dan sekitarnya, dan semua tempat jamaah haji, tempatnya beribadah orang-orang seluruh dunia, itu semua adalah wakafnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setiap ada orang yang haji dan sholat di sana, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat pahalanya juga kepada beliau. Masya Allah, alangkah beruntungnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kehidupannya diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan karena taatnya sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beruntungnya orang-orang yang mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang mulia ini. Maka begitu pentingnya memperingati kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sehingga kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memperingati kehidupan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hari raya Idul Adha. Allah memberi tahu kepada kita yang dicintai bukan Nabi Ibrahim saja, tetapi juga orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka amalan yang terbaik pada hari ini adalah menyembelih kurban, meniru atau tasyabuh dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya meniru saja, padahal berbeda pengorbanan kita dengan Ibrahim alaihissalam. Beliau mengorbankan anaknya, sedangkan kita hanya mengorbankan anak kambing, anak kerbau, anak lembu saja. Tapi kalau itu tasabuh, Allah sangat menyukainya. Maka beruntunglah orang-orang yang berkorban pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang yang berkorban pada hari ini dan menerima amal ibadah mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka di hari yang mulia ini, di hari Idul Adha ini, semestinya kita mengambil kesimpulan, mengambil keputusan dalam hati kita, bahwasanya kalau kita berani berkorban demi cinta kepada Allah dan Rasulnya,
pasti kita akan jadi orang yang dimuliakan Allah. Akan tetapi kalau kita tidak berani berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, justru kehidupan kita ini akan sia-sia saja. Kemuliaan orang itu adalah kalau dia mau berkorban. Kalau kita punya uang berjuta-juta, bermiliar-miliar, triliun-triliun, tapi kalau tidak dikorbankan untuk agama, uang itu tidak ada gunanya dan tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dikorbankan jadi makanan, jadi masjid, barulah bisa kita nikmati di akhirat kelak. Begitu juga urusan agama. Kalau kita berkorban, barulah kita dapat kemuliaan. Kalau tidak, maka merugilah kita hidup di dunia yang sementara ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka di hari yang mulia ini, lagi dan lagi kita tanamkan dalam hati kita kepentingan pengorbanan, kemuliaan pengorbanan, dan keuntungan pengorbanan. Seandainya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau mengorbankan anaknya, takut bagaimana kalau anak saya satu-satunya ini mati nantinya. Tapi pada akhirnya mati juga anaknya. Tapi Nabi Ibrahim tidak dapat kemuliaan apa-apa karena tidak berkorban. Tapi ketika dia dikorbankan anak tersebut, malah anak tersebut tidak mati-mati, tapi malah jadi nabi yang mulia, Nabi Ismail alaihissalam. Begitu juga kita akan mati juga. Harta yang kita kumpulkan tinggal. Maka seorang ulama berkata, berkorbanlah kamu untuk agama. Kalau tidak, kamu akan korban juga. Kamu akan berkorban juga, tapi bukan untuk agama, yang akhirnya hidupmu sia-sia belaka di dunia ini. Matilah kamu dalam perjuangan. Kalau tidak, kamu juga akan mati juga, tapi mati tidak dalam perjuangan, mati sia-sia. Sibukkanlah kamu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kamu akan sibuk juga, tapi tidak dalam taat, tidak sibuk dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu akan merugi dan menyesal. Penyesalan selalu datang di akhir. Sebelum menyesal, mari sama-sama kita merubah hidup kita ini. Hidup ini adalah pilihan. Mau menjadi baik silahkan, mau menjadi buruk silahkan, tapi ingat, semua ada balasannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.